Itulah kebenaran pertukaran. Sama-sama katakan kebenaran karena pertukaran. Ya, jadi kebenarannya adalah hak kita atas kemurahan Tuhan itu. Ya, kita percaya, kita menerima, dan kita menikmati semua yang Yesus, anak domba Allah, ya sekali lagi ya, anak domba Allah yang telah disembelih sehingga dia layak menerima. Nah, apa yang dia terima? Sehingga kita itu memiliki hak layak. Jadi kita ingin, oh kelayakan Kristus ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu, kelayakan Kristus ya. Kristus itu sudah bayar belum? Sudah, dia anak domba Allah yang disembelih. Dia sembelih. Karena itu dalam kitab Wahyu 5 ayat 12, saudara dan saya bacakan. Katanya, malaikat berteriak nyaring, dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih. Lihat ya, anak domba yang disembelih. Buat siapa Pak? Buat kita. Korban, bukan domba, binatang lembu, atau binatang lain, kaki 4, yang disembelih. Bukan. Yesus, anak Allah, menjadi anak domba Allah. Menjadi korban persembahan, penghapus dosa. Korban bakaran yang baunya harum. Pertukaran. Itu layak. Oh ya kan layak Yesus Pak. Iya. Untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan blessing, berkat-berkat. 7 berkat. Yesus yang layak Pak. Iya. Tapi ketika dia katakan dia anak domba Allah, anak domba yang disembelih, itu dia disalibkan bersama kita. Kamu telah turut disalibkan bersama Kristus. Kita dijadikan satu dengan Tuhan. Dia kepala gereja kita, saudara dan saya adalah tubuh. Didudukkan bersama sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dan malaikat berseru dengan suaranya ini, dia layak. Berarti saudara dan saya layak. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini sama seperti Yesus di surga, demikian kita ini di bumi. Sekali lagi ya, seperti Yesus di surga sekarang ini, demikian kita di bumi. Kita di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita didudukan bersama-sama Yesus di surga. Dan kita bersyukur, Dia Imam Besar Agung kita, yang memberkati dan memberkati kita. Yesus itu indah dari segala sisi. Saya menceritakan tentang keindahan Yesus saja. Bukan tentang manusia, tapi tentang Yesus. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia cantik, dia indah. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu ia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Sebab dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Sekaligus, ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Yang lezat, yang enak. Demikian kita mendengar firman Tuhan. Hari ini, kita bersyukur menikmati
Yesus. Sama-sama katakan, menikmati Yesus. Makan firman, mana Yesus. Kalau saudara mendengar dan mendengar, saudara akan timbul iman. Dan harapkan mujizat. Harapkan perkara-perkara yang besar. Harapkan unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima itu menghasilkan apa? Menghasilkan good success, keberhasilan Yesus. Keberhasilan yang penuh, utuh. Kita disertai oleh Tuhan. Itu kuncinya. Dan bau Yesus itu memenuhi hidup kita. Siapa yang diberkati dengan itu? Siapa yang dipermuliakan? Siapa yang layak? Yesus. Sekali lagi ya, siapa yang layak? Yesus. Siapa yang menerima? Saya katakan. Saudara katakan saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Melalui kita di dalam Yesus. Siapa yang dipermalukan dan dikalahkan? Iblis. Ya. Dan kita bersyukur. Hanya sederhana. Tuhan menyertai Melkisedek. Melkisedek orang yang berhasil. Saudara menyebut nama saudara. Tuhan menyertai nama saudara. Saudara adalah orang yang berhasil. Sesederhana itu hadiratnya yang membuat kita berhasil. Hadiratnya yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Dia juru selamat yang menyebut dirinya Immanuel, Allah beserta kita, menyertai kita berkesinambungan, terus menerus, continue, tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kuk yang enak dan ringan. Kuk yang kita kenakan bersama Yesus. Janji penyertaan. Itulah God's rest. Kita bersandar saja pada Yesus. Ya. Dan kita praktek hadirat Tuhan di dalam bab sebelumnya. Bab ke-5. Sekarang bab yang ke-6. Tentang apa? Tentang hak. Ya, sama-sama katakan hak. Hak kita. Ya. Menerima atau mengalami atas kemurahan yang tidak layak kita terima dari Tuhan. Hak. Saudara bisa berkata hak. Wah, bagaimana mungkin? Ya, semua orang mau sukses, semua mau menerima kesuksesan. Dan kita sudah tahu bahwa itu karena hadirat Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat yakin bahwa semua itu warisan kita atau hak kita, hak milik kita? Bagaimana? Apa landasan atau dasarnya? Kenapa Anda bisa bilang, Bapak bisa bilang, bahwa itu hak Bapak, itu warisan Bapak. Ya, warisan atau hak mengenai, mengalami atas kemurahan Tuhan yang tidak layak. Kan Bapak tidak layak. Kan saudara nggak layak, kan saya nggak layak. Saudara hebatnya di sini ya, karena saudara tidak layak, saudara qualified. Sekali lagi ya, karena kita tidak layak, kita qualified. Karena apa? Karena namanya unmerited favor, kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Berarti qualified kan? Luar biasa. Tapi apa landasannya? Apa dasarnya? Mengapa kita dapat percaya atau mengharapkan atau meminta, menerima, menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang besar dari Tuhan untuk segala aspek kehidupan kita. Kesehatan kita, keuangan kita, kesejahteraan atau keharmonisan keluarga kita, suami istri dengan anak, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara sepelayanan, di dalam pelayanan, di dalam karir, di dalam bisnis, di dalam segala aspek. Kita dilindungi, kita menerima perlindungan darah Yesus. Yesus di dalam kita sebagai hikmat, sebagai kebenaran, sebagai kekudusan, sebagai the great I am, segalanya. Dan kita di dalam Yesus. Karena saya senang ini, kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu, menara,
perisai. Di bawah kepaknya kita berlindung. Kita aman. Tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman dibandingkan di dalam Yesus. Dari segala wabah, dari segala penyakit, kecelakaan, bencana, tragedi. Kita menerima soteria, keselamatan yang utuh oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus. Luar biasa ya, mengapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa percaya? Cuma-cuma, tidak diupayakan, tidak diusahakan, tanpa susah payah. Kenapa kita mau bisa percaya? Apa dasarnya? Kenapa kita bisa diwariskan sebagai pemilik yang sah? Bukankah orang katakan, oh ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bukankah orang mengatakan, saya harus bayar harga. Saya harus kerjakan bagian saya. Padahal hal-hal itu walaupun kelihatannya keren, tapi itu semua menolak kasih karunia. Sekali lagi ya, kalau kita upayakan, kalau kita usahakan, kalau atas perform daging atau kemanusiaan kita ini, itu menolak kasih karunia. Bahkan kasih karunia yang super abound, yang tidak terbatas, yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Yesus. Kita menolak yang hadiah. Orang kita bayar kok. Kan nggak anugerah lagi, kan nggak hadiah lagi. Nah, mari saudara, kita kembali melihat dasar atau landasan sehingga kita memiliki hak. Sama-sama katakan hak. Sekali lagi hak atau warisan. Hak waris. Untuk memperoleh semua yang Tuhan sudah kerjakan, selesaikan, tuntaskan, bayar. Dengan nyawanya, dengan tubuhnya, dengan darahnya. Dan dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Berarti sudah terbayar. Dengan bayaran yang lebih. Bapak berkata, saya sudah terima. Accepted, terima. Makanya didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kenapa jadi kita yang berhak? Kan Tuhan Yesus yang berhak, Pak Melki. Nah, mari kita lihat. Kita catat beberapa ayat-ayat. 2 Korintus 5 ayat 21, saya boleh lihat di tayangan. Wahyu 5 ayat 12, Galatia 2 ayat 21, dan Yesaya 53 ayat 5. Ayat-ayat yang kita akan renungkan hari ini. Saudara boleh buka, saudara boleh cek Alkitab saudara. Ya, jadi pertama, kenapa kita memiliki hak? Atau landasannya apa? Karena kebenaran kita dalam Yesus. Itu saja. Ya. Hak kita atas kemurahan Tuhan karena kebenaran kita dalam Yesus. Kok bisa? Kan Bapak banyak salah, banyak perbuatan. Ya, pertama saudara pegang dulu bahwa saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Jangan lupa ya, di dalam Kristus. Sekali lagi, sama-sama katakan di dalam Kristus. Sekali lagi, di dalam Kristus. Ini bagian yang utama, yang terpenting. Saya adalah kebenaran Allah. Ya, jadi jawabannya apa? Di Golgota terjadi pertukaran di kayu salib. Jawaban dari kebenaran kita itu di Golgota 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Ngomong-ngomong, ini ditulis dalam kitab Korintus. Berarti Paulus yang menulis kepada jemaat di Korintus. Tuhan Yesus itu, kata Paulus, tidak mengenal dosa. Telah dijadikan dosa. Petrus, Rasul Petrus, man of action, seorang yang manusia yang mau bertindak, dia katakan, Yesus
Yesus itu tidak melakukan dosa. Tidak berbuat dosa. Tidak melakukan atau tidak berbuat dosa. Yohanes, murid yang mengatakan dirinya murid yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan di dalam Yesus tidak ada dosa. Tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak mengenal, di dalamnya tidak ada dosa. Tapi dijadikan dosa. Dosa siapa, saudara? Dosa kita, betul. Ya, dosa saudara dan saya. Tapi Yesus dijadikan dosa. Terjadi pertukaran. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Sama-sama katakan, dibenarkan oleh Allah. Ya, so we become the righteousness of God in Christ. Sehingga kita dijadikan menjadi kebenaran Allah. Kebenaran Tuhan dalam Kristus. Jadi sekali lagi katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Saudara jangan lupakan, ada ayatnya. Karena inilah yang menjadikan saudara dan saya memiliki hak paten, hak waris yang tidak bisa hilang. Hak waris yang absolut, mutlak, karena sudah terjadi. Bahkan Tuhan bayar ini ketika kita masih berdosa, nggak minta izin kita, saudara. Tuhan lakukan lebih dulu. Minta dong Pak. Iya, ketika Dia berikan, apakah saudara mau menerimanya? Dan saya, kita mau menerimanya. Amazing grace, kasih karunia yang luar biasa ini, yang amazing. Semua qualified. Kenapa? Kualifikasinya tidak layak. Orang berdosa Pak, ya nggak layak Pak. Iya, saudara qualified. Apa sih maksudnya qualified? Saudara berhak. Karena saudara orang berdosa. Kalau datang sampai ke orang benar, karena nggak ada orang yang benar menurut Alkitab. Seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau datang kepada Yesus dengan berkat, ini saya orang benar nih Tuhan. Saya berhak dengan kebenaran Tuhan. Tuhan bilang, no say. Tidak mungkin. Ya, tidak ada. Jadi tidak qualified. Kalau datang dengan kebenaran diri. Ya, jadi Paulus terpelajar, dia mengatakan ia tidak mengenal dosa. He know no sin. Dia tidak tahu tentang dosa. Orang terpelajar ya. Petrus orang man of action. Dia belum apa-apa. Saya Tuhan, saya kerjakan ini, saya kerjakan itu. Wah, dia mau bergerak terus. Dia katakan, Yesus itu tidak berbuat dosa. He do no sin. Dia tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa. Yohanes bersandar di dada Yesus. Dia adalah murid yang mengatakan, yang menyadari, bukan kasihnya kepada Allah, tapi kasih Allah kepada dia. Berkatakan di dalam Yesus, dia dengar detak jantung Yesus. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Bahkan saudara, ketika Yesus jalan di kayu menuju sayur salib ke Golgota, dia diperiksa oleh imam-imam kepala. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin agama. Mereka harus mencari saksi-saksi dusta untuk menuduh Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Diperiksa, tidak ada kesalahannya. Dibawa kepada Pilatus. Pilatus bilang orang ini tidak berbuat dosa. Dibawa kepada Herodes. Herodes bilang aku tidak menemukan dosa. Bahkan Yudas yang mengkhianati berkata, aku menyerahkan orang benar. Bahkan perwira yang memandang di bawah yang menyalibkan Yesus berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia tidak ada dosa, tidak berbuat dosa di dalamnya. Tidak ada dosa. Tidak kenal dosa, tapi telah dijadikan dosa. Jadi saudara, ketika orang bertanya, ya, bagaimana kita dapat dikatakan kebenaran Allah tanpa berbuat benar? Bagaimana Pak?
engkau dapat berkata, saya mempunyai hak waris, saya mempunyai warisan di dalam Kristus. Saya sama benarnya dengan Yesus tanpa berbuat benar. Jawabannya apa saudara? Jawabannya adalah bagaimana Yesus dikatakan menjadi dosa tanpa berbuat dosa. Tanpa ada dosa di dalam dirinya. Tanpa mengenal dosa. Ya. Dan Yesus itu disalib. Mau gak mau harus punya alasan kan? Ada 3 alasan orang disalib oleh Romawi. Sebagai pemberontak, kerajaan Romawi, sebagai penjahat besar, atau budak yang gak punya hak hidup. Yesus gak mau berontak dengan orang Romawi. Ya, walaupun dia dituduh, dia menentang bayar pajak, dia bilang enggak terbukti. Yesus bukan penjahat, dia menyembuhkan orang, kemana-mana dia memberi makan orang, menyembuhkan orang, melepaskan orang dari kerasukan, berbuat baik, firman Tuhan mencatat. Di dalam sejarah Yahudi juga mungkin dicatat. Ya orang baik. Agama-agama, orang-orang yang mempelajari kekristenan berkata Yesus orang baik. Nah, satu-satunya alasan harus dijadikan budak. Karena itulah ia dicambuk dengan cambuk Romawi. Budak tidak mempunyai hak hidup. Ketika dicambuk, dia menjadi hamba budak. 3 buntutnya cambuk Romawi. 3 keluar 3 lagi. Bercabang 3. 9. Dengan pecahan kaca, pecahan tulang, kait. Dicambuk. Dengan cambuk Romawi. Ya, budak. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi anak. Supaya saudara dan saya menjadi pemilik pewaris kerajaan. Luar biasa ya. Itulah kebenaran pertukaran. Sama-sama katakan kebenaran karena pertukaran. Ya, jadi kebenarannya adalah hak kita atas kemurahan Tuhan itu. Ya, kita percaya, kita menerima, dan kita menikmati semua yang Yesus, anak domba Allah, ya sekali lagi ya, anak domba Allah yang telah disembelih, sehingga dia layak menerima. Nah, apa yang dia terima? Sehingga kita itu menjadi, memiliki hak, layak. Jadi kita ingin, oh kelayakan Kristus ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu, kelayakan Kristus ya. Kristus itu sudah bayar belum? Sudah, dia anak domba Allah yang disembelih. Dia sudah disembelih. Karena itu dalam kitab Wahyu 5 ayat 12, saudara dan saya bacakan. Katanya, malaikat berteriak nyaring, dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih. Lihat ya, anak domba yang disembelih. Buat siapa Pak? Buat kita. Korban. Bukan domba, binatang lembu, atau binatang lain, kaki 4, yang disembelih. Bukan. Yesus. Anak Allah. Menjadi anak domba Allah. Menjadi korban persembahan, penghapus dosa. Korban bakaran yang baunya harum. Pertukaran. Itu layak. Oh ya kan layak Yesus Pak. Iya. Untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan blessing, berkat-berkat. 7 berkat. Yesus yang layak Pak. Iya. Tapi ketika dia katakan dia anak domba Allah, anak domba yang disembelih, itu dia disalibkan bersama kita. Kamu telah turut disalibkan bersama Kristus. Kita dijadikan satu dengan Tuhan. Dia kepala gereja kita, saudara dan saya adalah tubuh. Didudukkan bersamanya, sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa.
Dan malaikat berseru dengan suaranya ini, dia layak. Berarti saudara dan saya layak. Di dalam Yesus kita layak terima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Dan kekayaan. Kok pakai dan, Pak? Berarti ditambahkan. Sama-sama katakan ditambahkan. Ada kuasa dan kekayaan. Dan hikmat. Berarti ditambahkan hikmat. Dan kekuatan. Ditambahkan kekuatan. Dan hormat. Ditambahkan hormat. Dan kemuliaan. Ditambahkan kemuliaan. Dan berkat-berkat. Blessings. Dan berkat-berkat. Saudara, nikmati hak saudara itu. Kalau perlu hafalin. Wahyu 5 ayat 12 ini. Betapa hidup saudara dipenuhi dengan kuasa dan kekayaan. Kekayaan apa, Pak? Ya kekayaan segala sesuatu. Roh, jiwa, tubuh. Kekayaan, kemakmuran keuangan juga. Dan hikmat. Saudara, hikmat. Pengertian, hikmat. Bukan hikmat dunia, hikmat Kristus. Dan kekuatan, power. Kita menikmati kekuatan yang exceed, yang begitu luar biasa. Menjadi milik kita orang percaya. Dan kehormatan. Ya kaya sih kaya, nggak terhormat. Nggak begitu. Kehormatan. Ya, honor. And glory. Kemuliaan. Sudah memberitakan kasih karunia secara radikal. Sudah memberitakan kasih karunia secara murni. Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan kemuliaan. Saudara, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidup saudara dan saya di dalam Yesus. Dan berkat-berkat, segala berkat saudara, simple buat kita, gratis buat kita. Sebab anak domba Allah yang telah bayar semua. Sama-sama katakan, anak domba Allah telah bayar semua. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus, taken away dosa saudara dan saya. Dia hapus dosanya sehingga saudara memiliki apa? Kebenaran Yesus. Kalau saudara dosanya dihapus atau dibuang atau di taken away, Paulus bilang diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Tuhan Roh Kudus bersaksi bahwa Tuhan itu melupakan atau tidak pernah ingat, tidak akan pernah mungkin ingat dosa-dosa dan kesalahan saya, saudara dan saya. Kita itu menerima apa? Menerima kebenaran. Bayaran yang penuh. Ya. Jadi tadi kita lihat ya, harganya sudah dibayar. Bayar pakai apa? Pakai tubuh Yesus. Ya. Kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Yesus. Sudah dijadikan di atas mezbah di kayu salib. Darah Yesus. Siksaan yang luar biasa. Sekali cambukan, cancer saudara hilang. Cambukan berikutnya, sakit paru-paru saudara hilang. Cambukan berikutnya, darah tinggi saudara hilang. Gula darah, COVID-19. Kemiskinan, kegagalan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sembuh. Di kayu salib, semua ditimpakan tadi. Kutuk, penyakit, kemiskinan, hutang, kegagalan. Karena pertukaran, sekali lagi, pertukaran. Dosa saudara diserap, ditimpakan kepada Yesus. Semua. Kebenarannya menjadi siapa? Menjadi milik kita. Amin. Ya, itulah pengampunan segala dosa. Menjadi induk dari segala berkat. Kita sama benarnya dengan Yesus anak domba Allah. Sama-sama katakan sama benarnya. Pengampunan segala dosa, induk dari segala berkat-berkat Tuhan. Diampuni dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kecelakaan. Dimahkotai kemurahan dan rahmat. Mulut kita dipuaskan dengan kebaikan. Kebajikan, goodness, perkataan-perkataan, kabar baik. Sehingga masa muda kita
diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Dimudahkan lagi. Nah, kalau gitu apa Pak definisi kebenaran? Banyak orang mendefinisikan atau orang membuat daftar panjang. Ya, dan masih banyak lagi katanya. Biasanya udah panjang, masih banyak lagi. Menurut perilaku mereka. Alkitab katakan, kita menjadi benar apa yang Yesus lakukan di kayu salib tadi kan? 2 Korintus 5 ayat 21 tadi. Yang kita sudah baca sebelumnya. Ya, so we become the righteousness of God in Christ. Sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak punya dosa, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, telah dijadikan dosa. Jadi definisi kebenaran, sekali lagi ya, jadi definisi kebenaran yang saya catat dari buku ini adalah bukan tentang berbuat benar. Tetapi percaya benar. Sekali lagi ya, jadi definisi kebenaran menurut Alkitab itu bukan tentang berbuat benar. Karena kenapa? Karena manusia nggak ada benarnya. Yang berbuat benar siapa? Yesus. Bukan tentang kita berbuat benar, tetapi percaya benar. Sama-sama katakan, percaya benar. Ya, percaya Yesus. Haleluya, begitu simpel ya. Jadi definisi kebenaran menurut Alkitab apa? Percaya benar, Pak. Amin. Ya. Tapi kita selalu oleh manusia udah tahu juga, seringkali dikondisikan. Syarat ketentuan berlaku, Pak. Perbuatan benar, itu nyumbang, Pak. Berbuat baik hati, peduli kepada orang miskin. Semua itu kedengaran sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia. Tetapi seringkali itu semua bukan muncul dari dalam keluar. Tetapi dari apa? Dari mengorbankan diri, ya, dari perbuatan daging kita. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan, saya udah nyumbang nih. Karena itu saya berhak ya untuk terima berkat Tuhan. Tuhan, saya udah persepuluhan bahkan. Atau perbuatan-perbuatan lain. Tanpa mengerti korban Yesus. Ya, Tuhan hanya tertarik pada korban sempurna. Sekali lagi ya, Tuhan hanya tertarik pada korban sempurna. Korban saudara nggak sempurna. Korban Yesus sempurna nggak? Sempurna. Ya, ketika saudara dan saya mencoba yang terbaik mungkin ya, melakukan 10 perintah Allah untuk menjadi benar, ya, kelihatannya keren, kelihatannya baik, kelihatannya mulia, itu sama dengan meniadakan salib Kristus. Sekali lagi, itu sama aja menolak atau meniadakan karya salib Yesus. Atau bilang salib Yesus tidak cukup. Kalau dia bilang tidak cukup, ya sama juga menolak atau meniadakan. Kenapa? Saudara harus tambahkan kok. Ya, tidak cukup katanya. Tetapi saudara, itu lebih dari cukup. Amin. Ya, kita hanya rest, bersandar, menerima. Sama-sama katakan, rest, bersandar, menerima. Menerima apa, Pak? Kemurahan yang tidak layak kita terima. Amin. Ya, jadi kita tidak bisa menambahkan kepada mahakarya Yesus. Mahakarya misalnya gini, mahakarya Leonardo da Vinci. Sudah tahu mahakarya Leonardo da Vinci yang disebut maestro pelukis. Mungkin nilainya udah ratusan miliar. Nggak tahu, mungkin triliunan ya, saya nggak tahu. Mona Lisa, mahakarya dari maestro pelukis Leonardo da Vinci. Kemudian saya lihat, bagus sih, tapi mesti ditambahin 1 titik. Kalau dikasih tai lalat di sininya, maka itu akan menjadi sempurna. Saudara ambil bolpen, spidol, saudara tambahin di mahakarya Leonardo da Vinci. Satu tai lalat. Rusak nggak?
Rusak saudara. Rusak jadi nggak ada harganya. Palsu ini. Rusak mana ada Mona Lisa ada tai lalatnya. Ya. Karena itu kalau saudara mau bayar harganya, saudara sama juga menolak. Kalau saudara berkata ada bagian saya, ada bagian Tuhan, sama aja menolak yang sempurna. Paham? Kalau sudah sempurna, saudara jangan tambahin, satu titik aja nambahin, namanya saudara menolak. Mengatakan tidak sempurna. Kalau saudara mengatakan kurang, sama aja saudara menolak. Coba kita baca Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, kata Paulus. Bahkan dalam bahasa Inggris kata, aku tidak frustrasi. Kurang nih, atau coba begini, coba begini. Tidak. Ya, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, atau sekiranya dari karya sempurna tadi mahakarya gitu, ada yang harus ditambahkan, ada kebenaran dari hukum Taurat yang harus menambahkan si karya Yesus atas karya Yesus itu, ya, yang harus diupayakan dengan daging kita. Firman Tuhan katakan gini, maka sia-sialah kematian Kristus. Itulah mengapa saya katakan tadi, ketika kita mau tambahkan kepada karya sempurna, sama aja menolak karya sempurna itu. Sia-sialah kematian Kristus. Apakah sia-sia? Mustahil sia-sia kematian Kristus. Tapi jangan ditolak dong. Iya, terima. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi ayat ini sangat kuat, jangan anggap remeh saudara. Ya, jadi kalau Paulus katakan sama aja gini, jika Anda bergantung pada pekerjaan baik Anda, ya, dengan menjalankan 10 perintah Allah untuk jadi benar, Yesus tuh mati, nggak ada gunanya sama sekali. Nah, sia-sia itu artinya itu tuh, nggak ada gunanya sama sekali, zero. Kan saya cuma nambahin dikit pak, iya zero jadi rusak nggak ada harganya. Kok bisa gitu Pak? Ya karena itulah. Dikatakan ketika ada daging di dalam karya Yesus, maka efektif mengembalikan kasih karunia kepada hukum Taurat. Ya benar ya. Itu peringatannya. Paulus menganggap itu serius. Makanya dia katakan, aku nggak frustasi, aku benar-benar murni nih. Memberitakan juga benar-benar murni. Radikal nih memberitakannya. Baru orang diubahkan, diberkati secara radikal. Aku pun percaya begitu. Baru aku mau lihat bahwa Allah meneguhkan berita Injil, berita kabar baik, berita gospel, Injil yang Paulus beritakan, Injil Paulus dengan kuasa dan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib yang saudara-saudara saya terima hari ini juga. Jadi kebenaran kita itu sekali lagi gratis. Jadi hadiah hak waris kita itu, hak milik kita itu cuma-cuma, tanpa susah payah, tidak diusahakan. Ya. Jadi kita sudah melihat tadi ya perjalanan Yesus dari Getsemani sampai kayu salib. Ya, jadi penderitaan dari Getsemani, diolok, dipukul, dicambuk, dimahkotai duri. Saudara kita sudah dengar tadi sama saya sampaikan. Ya, jadi setiap pukulan ada rasa sakit yang maksimum, karena itu diciptakan oleh orang-orang Romawi untuk benar-benar menyiksa. Ya, karena itu lihat ya, pertukaran ini sekali lagi di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam, ya, ditikam dengan tombak gitu, karena pemberontakan kita. Kita yang mesti ditikam dong, karena kita yang berontak. Kita mesti disalib dong, kan kita yang memberontak. Tadi kan 3 syarat orang disalib. Pemberontak daripada kerajaan Romawi, penjahat besar, perampok, penjudi, pemerkosa mungkin, dan budak. Tapi dia dikatakan ditikam karena pemberontakan kita. Diremukkan karena kejahatan kita. Jahatan, perbuatan jahat yang besar. Diremukkan dia. Pertukaran. Ya, karena itu dikatakan gini, ganjaran yang dia terima itu tuh dari Getsemani sampai
It is finished, dan menyerahkan nyawanya, ya, ganjaran penderitaan yang di luar batas, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan Yesua. Yesua itu adalah God Almighty that save, Tuhan semesta alam, Tuhan Maha Kuasa yang menyelamatkan. Kalau dalam bahasa Yunani soteria, keselamatan tubuh jiwa roh, keutuhan, perlindungan, pemeliharaan, ya, kemenangan komplit tuh. Bagi kita ditimpakan, atau ditimpakan itu artinya ditumplekin gitu semua. Diserap habis oleh Tuhan Yesus kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi setelah keselamatan itu Tuhan katakan kesembuhan nomor 1. Ya, saya selalu senang tuh kalau kita minta hikmat, Lady Wisdom memeluk kita. Umur panjang di tangan kanan kita. Berarti tangan kanan itu apa? Yang prioritas, umur panjang. Berarti kesehatan tuh nomor 1 setelah keselamatan. Saya ingat aja. Tuhan tidak mungkin mengizinkan, bahkan apalagi memberi anak-anaknya itu penyakit. Tidak mungkin. Orang dia katakan maut itu musuhnya, kan kalau udah sakit parah, meninggal, mati. Tuhan anggap musuhnya, masa Tuhan kasih? Mustahil, saudara. Itulah belief kita. Jadi apakah Yesus menanggung semua itu sia-sia? Ganjaran, hukuman, tikaman, nggak ada gunanya sama sekali. Mustahil. Jadi sekali lagi saudara, ya, jangan menolak kasih karunia Tuhan. Jangan menolak kebenaran hadiah. Jangan. Ya, karena kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Kita itu reign in life, berkuasa dalam hidup. Roma 5 ayat 17 bagian B. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu menjadi pewaris. Memiliki hak waris. Memiliki hak Tuhan untuk memperoleh kemurahan Tuhan yang tidak layak kami terima. Betul kami tidak layak. Karena itu kami tidak mau usahakan lagi supaya kami benar. Tetapi kami mau menerima Tuhan bahwa kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yesus Kristus sudah bayar lunas. Kristus sudah bayar. Dengan tubuhnya, dengan darahnya. Dengan semua pengorbanannya. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak berbuat dosa. Yesus yang tidak ada dosa sama sekali. Telah ditimpakan. Dan menyerap semua dosa kami. Kutuk, penyakit, kemiskinan, kegagalan kami. Sehingga kami boleh menerima apa yang Yesus layak terima. Kami sama benarnya dengan Yesus. Menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Terima kasih Bapa. Sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin.